Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait model Kano dan House of Quality yang kami diskusikan sebelumnya. Langsung saja, yang pertama itu metode penelitian. Yang pertama ada membuat formulir kuesioner. Nah, metode pertama yang dilakukan adalah membuat formulir kuesioner untuk mengumpulkan data dari responden. Tujuannya adalah untuk mengetahui kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen terhadap produk yang dikembangkan. Lalu yang kedua ada model Kano. Setelah data kuesioner terkumpul, dilakukan analisis menggunakan model Kano. Model ini digunakan untuk mengklasifikasikan kebutuhan pelanggan berdasarkan pengaruhnya terhadap tingkat kepuasan. Lalu yang terakhir ada House of Quality atau HOQ. Tahap terakhir adalah membuat House of Quality, yaitu bagian utama dari metode Quality Function Deployment. Metode ini menghubungkan kebutuhan pelanggan atau Voice of Customer dengan karakteristik teknik produk atau Technical Requirements. Yang selanjutnya langsung saja ke hasil pengumpulan data kuesioner. Yang pertama itu ada jenis kelamin, 53,3% menjawab itu perempuan, dan 46,7% itu menjawab pria. Lalu usianya yaitu 50% 21 hingga 25 tahun, 50% lagi 15 hingga 20 tahun. Lalu lanjut saja ke pertanyaan yang pertama. Apakah Anda rutin menggunakan sisir dalam kegiatan sehari-hari? 83,3% menjawab iya, dan 10% menjawab mungkin, sisanya menjawab tidak. Lalu selanjutnya, apakah Anda memahami konsep produk Heat Flex Clean setelah membaca deskripsi yang tertera pada formulir? 58,3% menjawab cukup paham, 36,7% menjawab sangat paham, dan sisanya menjawab kurang paham. Lalu pertanyaan yang selanjutnya adalah, menurut Anda, apakah produk ini praktis dan mudah digunakan? 50% orang menjawab cukup praktis, dan 48,3% menjawab sangat praktis, lalu sisanya menjawab kurang praktis. Lalu pertanyaan yang selanjutnya adalah, jika produk ini tersedia di pasaran, seberapa besar kemungkinan Anda akan membelinya? 61% orang menjawab mungkin membeli, 38,3% menjawab sangat mungkin membeli. Lalu selanjutnya, seberapa besar manfaat yang Anda rasakan dari fitur-fitur tersebut jika produk ini digunakan? 43,3% orang menjawab cukup bermanfaat, 56,7% orang menjawab sangat bermanfaat. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana pendapat Anda tentang tingkat keunikan dan daya tarik desain Heat Flex Clean? 46,7% orang menjawab cukup menarik, lalu 48,3% orang menjawab sangat menarik, dan sisanya menjawab biasa saja. Lalu selanjutnya, menurut Anda, apakah produk ini termasuk inovatif dibandingkan sisir biasa? Lalu 56,7% orang menjawab cukup inovatif, dan 40% orang menjawab sangat inovatif, sisanya menjawab biasa saja. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, dari ketiga fitur berikut, fitur mana yang menurut Anda paling menarik? 50% orang menjawab fitur blow untuk mengeringkan rambut, lalu 31,7% orang menjawab desain keseluruhan, dan 18,3% orang menjawab fitur penurun mata sisir. Lalu pertanyaan yang terakhir adalah, menurut Anda, berapa kisaran harga yang sesuai untuk produk seperti ini? 41,7% orang menjawab 50.000 hingga 100.000 rupiah, 36,7% orang menjawab 100.000 hingga 150.000 rupiah, lalu 21,7% orang menjawab kurang dari 50.000 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hilwa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model Kano. Model ini digunakan untuk mengetahui bagaimana respon atau kepuasan konsumen terhadap fitur-fitur produk yang kita tawarkan. Jadi dari hasil identifikasi kita bisa tahu fitur mana yang wajib ada, mana yang bisa jadi nilai tambah, dan mana yang tidak terlalu berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Kemudian di tabel ini terdapat 10 atribut produk yang kami analisis berdasarkan kategori Kano. Yang pertama ada desain menarik dan modern. Dikategorikan sebagai atraktif karena desain yang menarik memberi kepuasan tinggi, tetapi jika tidak ada, tidak menimbulkan ketidakpuasan besar. Implikasi desain produk fokus pada gaya visual, warna, dan ergonomi agar menjadi nilai pembeda utama. Yang kedua ada fitur blow rambut atau pemanas, dikategorikan sebagai one-dimensional karena semakin baik performa fitur blow, semakin puas pengguna. Implikasi desain produk, tingkatkan kualitas panas dan kontrol suhu agar efisien dan aman. Yang ketiga ada fitur penurun mata sisir atau pembersih otomatis, dikategorikan sebagai atraktif karena fitur ini dianggap unik dan menyenangkan, tetapi tidak wajib. Implikasi desain produknya, pertahankan dan kembangkan mekanisme pembersih otomatis
Kemudian yang keempat, ada keamanan pengguna atau tidak panas di tangan. Dikategorikan sebagai must be, karena jika fitur ini tidak terpenuhi, pengguna pasti tidak puas. Implikasi desain produknya, gunakan material tahan panas dan sistem pelindung. Yang kelima, ada kepraktisan pengguna, yang dikategorikan sebagai one dimensional. Karena semakin mudah digunakan, semakin tinggi kepuasan. Implikasi desain produknya, desain tombol dan pegangan yang ergonomis, ringan, dan portable. Yang keenam, ada daya tahan material dan kualitas. Dikategorikan sebagai must be, karena pengguna menganggap daya tahan sebagai kebutuhan dasar. Implikasi desain produknya, gunakan bahan berkualitas tinggi dan tahan panas. Ketujuh, ada harga terjangkau sekitar 100-150 ribu, dikategorikan sebagai one dimensional karena kepuasan meningkat seiring harga yang sesuai daya beli. Implikasi desain produknya, tentukan strategi harga kompetitif tanpa mengorbankan kualitas. Kemudian yang kedelapan, ada kombinasi 3 fungsi, yaitu sisir, blow, pembersih, yang dikategorikan sebagai atraktif karena kombinasi ini menambah nilai unik dan kepuasan tinggi. Implikasi desain produknya, jadikan fitur utama yang ditonjolkan dalam promosi. Yang kesembilan, ada desain ergonomis atau nyaman digenggam. Kategorinya yaitu must be, karena fitur dasar agar pengguna nyaman. Dirancang membentuk mengikuti anatomi tangan pengguna. Yang terakhir, ada variasi warna produk, dikategorikan sebagai indifferent, karena tidak terlalu berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Implikasi desain produknya boleh ditambahkan untuk daya tarik visual, tapi bukan prioritas utama. Sekian, terima kasih. Lanjut, di sini ada HOQ, House of Quality, sebuah metode quality function deployment yang digunakan untuk menghubungkan suara pelanggan dengan spesifikasi produk. Berikut hasilnya. Di sini ada functional requirement. Yang pertama ada mata sisir adjustable, kemudian blow pemanas, tombol pengatur suhu, baterai rechargeable, material serta baterai. Ini ada customer requirement. Yang pertama ada fitur blow untuk mengeringkan rambut, yang kedua fitur mata sisir adjustable, yang ketiga desain keseluruhan, yang keempat bahan yang kuat tapi ringan, yang terakhir ada daya tahan. Di sini ada simbol-simbolnya, yang lingkaran hitam merupakan menunjukkan kuat, yang lingkaran putih merupakan moderate atau sedang. Saya akan menjelaskan customer competitive assessment, yang merupakan analisis perbandingan dari produk kita dan produk kompetitor. Di sini kita mengambil 3 produk kompetitor. Yang pertama yaitu Nova, yang kedua Gotosilo, dan yang ketiga yaitu Nemo. Tiga produk tersebut mempunyai fitur yang kurang lebih mirip dengan produk yang kita. Lalu di sini ada angka 0 sampai 5 yang merupakan tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk-produk kompetitor maupun produk kita. Di fitur pertama yaitu fitur blow untuk mengeringkan rambut. Di produk Nova kita kasih angka 5, lalu di produk yang berikutnya di Gotosilo kita kasih angka 5 juga, lalu di produk yang Nemu kita kasih angka 5 juga. Lalu fitur selanjutnya yang terdapat di customer requirement yaitu fitur mata sisir yang adjustable. Di produk kompetitor kita kasih nilai 0 karena kebanyakan dari produk kompetitor tidak memiliki fitur tersebut. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan bagian atas dari House of Quality. Terdapat fitur blow pemanas, juga baterai yang saling bertentangan, karena jika blow pemanasnya semakin panas, asumsi dari kelompok kita, maka baterai yang digunakan juga bakal cepat habis. Lalu ada fitur mata sisir yang adjustable dengan material. Asumsi dari kelompok kita, ketika mata sisir yang digunakan menggunakan material yang sangat bagus, maka korelasinya bakal saling menguatkan gitu. Maka kita kasih tanda positif